Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Rusdina MPD, dan Ibu Widiawati MPD, di mana selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu lanjutan aspek yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek penting seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga aspek ini mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan dirancang, diterapkan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari segi aspek sosial, pendidikan dipandang sebagai salah satu alat utama untuk memajukan masyarakat. Sedangkan aspek politik yaitu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana dipengaruhi oleh orientasi politik para pemangku kebijakan, dan aspek ekonomi di mana kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah berperan dalam menentukan alokasi anggaran yang dapat disediakan oleh sektor pendidikan. Belakang aspek-aspek mempengaruhi perencanaan pendidikan, yang pertama ada aspek sosial dalam perencanaan pendidikan. Ada beberapa elemen penting dari aspek sosial yang mempengaruhi perencanaan pendidikan, yaitu adanya budaya dan nilai-nilai masyarakat. Budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana pendidikan dirancang dan diarahkan. Budaya merupakan identitas yang melekat pada masyarakat dan cenderung membentuk pola pikir, perilaku, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah yang memiliki kurikulum pendidikan agama atau pendidikan karakter berbasis keagamaan. Selanjutnya, perkembangan populasi. Populasi adalah salah satu faktor sosial utama yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama daerah perkotaan, seringkali menyebabkan permintaan akan layanan pendidikan yang lebih besar. Hal ini membutuhkan perencanaan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan fasilitas, tenaga pengajar, dan sarana pendidikan lainnya yang cukup untuk menampung jumlah siswa yang terus meningkat. Dan bagian ketiga, kesetaraan dan aksesibilitas. Kesetaraan dalam pendidikan mencakup akses terhadap fasilitas yang layak bagi semua siswa. Di daerah pedesaan ataupun terpencil, mungkin terdapat keterbatasan dalam hal akses terhadap sekolah yang memadai atau tenaga pengajar yang berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu mencakup distribusi sumber daya yang adil dan merata, serta dukungan tambahan untuk daerah-daerah yang tertinggal. Baiklah, yang keempat, perubahan sosial dan juga teknologi. Perubahan sosial yang cepat, termasuk kemajuan teknologi, turut mempengaruhi perencanaan pendidikan. Di mana kita tahu, dalam era digital ini, teknologi informasi dan juga komunikasi menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar. Masyarakat yang semakin terbuka terhadap teknologi menuntut pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis digital, seperti komputer, akses internet, serta bahan ajar elektronik. Selanjutnya yang kelima ada mobilitas sosial. Di mana kita tahu mobilitas sosial itu adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial. Pendidikan seringkali dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial, memungkinkan seseorang untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan juga kualifikasi. Dan yang keenam ada peran keluarga dan juga komunitas. Keluarga dan juga komunitas berperan penting dalam perencanaan pendidikan, di mana pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, keluarga seringkali berperan dalam menentukan pilihan pendidikan terbaik untuk anaknya, baik dalam hal sekolah yang akan ditempuh maupun dukungan belajar dari rumah. Yang kedua, aspek politik dalam perencanaan pendidikan. Aspek politik dalam perencanaan pendidikan mencakup kebijakan, visi, serta dinamika politik yang mempengaruhi arah dan juga tujuan pendidikan. Ada beberapa elemen penting yang juga mempengaruhi perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah adalah faktor politik utama yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait pendidikan, mulai dari struktur kurikulum, alokasi anggaran, hingga standar kualitas pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pendidikan dapat mencapai tujuan nasional dan juga berkontribusi terhadap pembangunan negara. Yang kedua, stabilitas politik yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan. Di negara yang stabil secara politik, perencanaan pendidikan dapat berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk merencanakan program pendidikan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebaliknya, dalam situasi politik yang tidak stabil, seperti adanya konflik atau ketidakpastian, sistem pendidikannya seringkali terganggu. Yang ketiga ada visi dan ideologi pemimpin. Visi dan ideologi pemimpin mempengaruhi kebijakan pendidikan, di mana pemimpin yang memiliki visi dan perhatian terhadap pendidikan cenderung merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ideologi politik yang dianut oleh pemimpin juga akan mempengaruhi arah dan pendekatan pendidikan. Yang keempat, ada desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah upaya untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal pengelolaan pendidikan. Kebijakan desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Mengingat kebutuhan pendidikan di satu daerah bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya. Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap provinsi dan kabupaten untuk mengatur pendidikan sesuai dengan karakteristik nama, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional. Selanjutnya yang kelima, anggaran dan alokasi dana pendidikan. Salah satu dampak dari faktor politik terhadap perencanaan adalah anggaran pendidikan, di mana kebijakan alokasi anggaran untuk pendidikan sangat dipengaruhi oleh keputusan politik yang menentukan seberapa besar dana yang dialokasikan untuk keputusan politik untuk sektor pendidikan. Selanjutnya yang keenam ada pengaruh politik global dan hubungan internasional. Aspek politik global memiliki pengaruh terhadap perencanaan pendidikan. Dalam era globalisasi saat ini, negara-negara seringkali menjalin kerjasama internasional di bidang pendidikan seperti melalui bantuan dana, program pertukaran pelajar, serta dukungan teknis dari negara atau lembaga internasional. Organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan juga World Bank seringkali menawarkan bantuan teknis dan finansial untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara berkembang. Selanjutnya yang ketujuh, politik identitas dan juga pendidikan. Dalam beberapa kasus, politik identitas yang mencakup isu-isu etnis, agama, dan juga kebudayaan mempengaruhi perencanaan pendidikan. Beberapa negara atau wilayah mungkin memprioritaskan pendidikan berbasis pada identitas budaya atau agama tertentu yang dapat terlihat pada kurikulum atau bahan ajar yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya ada aspek ekonomi dalam perencanaan pendidikan. Ada beberapa elemen dalam aspek ekonomi yang berpengaruh dalam perencanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah faktor ekonomi yang paling langsung mempengaruhi perencanaan pendidikan. Tanpa adanya anggaran yang memadai, sulit bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan ekonomi masyarakat. Kemampuan ekonomi menjadi faktor penting dalam perencanaan pendidikan karena di daerah dengan tingkat ekonomi rendah, orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama di jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi angka partisipasi sekolah, terutama di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Yang ketiga, ada perbedaan ekonomi antar daerah. Kesenjangan ekonomi antar daerah mempengaruhi kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Maksudnya, daerah yang lebih maju secara ekonomi cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, guru yang berkualitas, dan lebih banyak pilihan pendidikan lanjutan dibandingkan dengan daerah yang ekonominya kurang berkembang. Yang keempat ada globalisasi dan kebutuhan ekonomi modern. Globalisasi membawa dampak besar pada perencanaan pendidikan, di mana ekonomi modern membutuhkan keterampilan yang lebih dinamis dan sesuai dengan standar global. Saat ini, ekonomi global mengutamakan keterampilan seperti literasi digital, komunikasi antar budaya, dan kemampuan berpikir kritis.
Yang kelima, ada investasi swasta dalam pendidikan. Selain pendanaan dari pemerintah, sektor dari swasta dalam pendidikan juga merupakan faktor ekonomi paling penting yang mempengaruhi, di mana investasi swasta baik melalui sekolah swasta maupun program kemitraan antara pemerintah dan juga perusahaan, dapat membantu menyediakan alternatif pendidikan yang lebih beragam dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Sektor swasta juga seringkali berperan dalam pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan kerjasama dalam pengembangan kurikulum berbasis industri. Selanjutnya, yang keenam ada infrastruktur dan sarana pendidikan. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara ataupun daerah, di mana di negara berkembang atau daerah yang berketerbatasan ekonomi, seringkali terjadi kekurangan fasilitas dasar seperti gedung sekolah yang layak, peralatan laboratorium, atau akses internet. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Dan yang terakhir ada pengaruh ekonomi mikro dan makro pada pendidikan. Kondisi ekonomi mikro, ekonomi rumah tangga, dan makro ekonomi nasional dan juga global berdampak pada perencanaan pendidikan. Pada level mikro, keluarga mengalami kesulitan ekonomi mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah. Di sisi lain, level makro, kondisi ekonomi nasional yang baik memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga stabilitas pembiayaan pendidikan di tengah perubahan ekonomi yang tidak terduga. Mungkin dari materi yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan dan membentuk arah serta kebijakan pendidikan di suatu negara atau daerah. Aspek sosial memainkan peran penting dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, kebutuhan sosial siswa, serta budaya yang ada di lingkungan pendidikan. Aspek politik juga memiliki pengaruh besar karena kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Terakhir, aspek ekonomi mempengaruhi sejauh mana pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama terkait dengan pendanaan pendidikan, kemampuan ekonomi keluarga, serta kesenjangan antar daerah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.